Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawla sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Hadirin jemaah yang berbahagia, saat ini kita dihadapkan dengan terjadinya wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadikan virus ini sebagai bencana nasional. Virus corona jenis baru ini yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina, telah menyebar ke 140 wilayah atau negara di seluruh dunia. Dan sampai dengan saat ini telah tercatat lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang lebih meninggal dunia akibat dari virus COVID-19 ini. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kasus wabah virus ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Artinya sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia apabila ditimpa suatu bencana atau musibah, niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Nah, bencana apa dalam hal ini, bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia kepada manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, ketauhidan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan
Karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah takdir Allah. Nah, takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahui ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahui, hanya Allah saja yang Maha Tahu. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Artinya, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin jemaah yang berbahagia, kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non-alam yang berupa epidemi atau wabah. Nah, epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang sangat besar. Maka dari itu sebagai bagian dari bencana, kasus virus corona ini harus disikapi secara tepat dan cepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah, karena pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik, dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Apabila pemerintah abai akan tugas ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muawiyah. Hadis tersebut berbunyi, man wal ahullah azza wa jalla syai'a min amril muslimin fah tajabaduna ha jahim wa khallatahim wa faqrihim tajaballahu anhu duna hajatihi wa hallatihi wa faqrih, yang artinya barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanah kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup darinya ketika ia
mendapati suatu kekurangan. Allah akan menutup diri dari dirinya ketika ia akan mendapati suatu kekurangan, membutuhkan dan dalam kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin, walau penanganan bencana itu menjadi prioritas utama dari pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat juga tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong-menolong satu sama lain, tanpa mengenal latar belakang, suku, ras, ataupun agama. Karena sesama manusia, kita juga harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Dalam penyebaran kasus virus corona ini yang terjadi saat ini, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu. Secara bersama kita perlu membangun kesadaran, pemahaman dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Hadirin jamaah yang berbahagia, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Yang poin pertama adalah memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala dan mereka istiqomah terhadap perkataan tersebut dan diimbangi dengan perbuatan, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iman yang kuat akan menuntun pula kita pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Nah, kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah, yang musibah itu terjadi seperti COVID-19 sekarang, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Poin kedua adalah mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'tum bita'uni bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha." Artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat
kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah atau wilayah tersebut. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak dan atau untuk tidak berpergian, terlebih ke daerah yang endemik, merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Terlebih ke daerah yang terkena pandemi tersebut. Nah, dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran, terutama terkait korban manusia. Adapun terkait dengan kegiatan ibadah di masjid atau musola, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian di masjid atau musola bukanlah untuk menjauhkan umat muslim dari masjid, tetapi justru ini sebagai ikhtiar menjemput takdir Allah yang lain. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari diriwayatkan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sarh, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah tersebut, di wilayah Syam. Nah, di sini Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika wabah tersebut terjadi di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Nah, mendengar dari hadis tersebut, Umar lebih memilih untuk kembali ke Madinah. Keputusan Umar sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun menuju ketentuannya yang lain. Jawab Umar. Nah, Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan karena adanya suatu wabah yang terjadi di wilayah tersebut, di wilayah Syam tadi. Nah, terus poin berikutnya, poin ketiga, yaitu saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah terjangkit virus corona yang sekarang lagi terjadi di seluruh wilayah atau negara di dunia ini. Nah, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona tersebut. Untuk itulah, setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong menolong satu sama lain, bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat. Dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban yang meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Nah, di sini Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita. Quran surat Al-Maidah ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin yang berbahagia, nah itulah 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit selama pandemi ini yang terjadi di dunia sekarang, atau selama masa-masa sulit di situasi-situasi saat ini karena terkena akan virus corona, terkena dampak dari virus corona ini. Nah, tetaplah kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan panik, terus mendoakan yang terbaik buat seluruh dunia, buat umat Islam, buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat saudara kita, dan juga buat tenaga-tenaga medis yang lagi berjuang buat bisa normal, bisa wabah ini biar bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan segera berakhir. Terus juga kita harus, terutama diri kita sendiri, agar lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadzal wastaghfirullahal azim li walakum walisa iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam saya diri pribadi menyampaikan materi terkait COVID-19, sebuah refleksi keberagaman ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang punya kelebihan itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan kekurangannya ada pada diri sendiri, pada diri saya sendiri pribadi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.